Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama diingatkan oleh ajaran Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan seorang mama, seorang ibu, tentang cinta kasih dan kasih sayang
yang pernah diberikan seorang mamah kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau selalu menjaga nama baik keluarga sebagai balasan terhadap kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mamah kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Yang saya hormati para romo yang bertugas pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati keluarga besar almarhumah Ibu Denci, dan segenap yang hadir dalam ruangan ini, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita semua yang ada di sini mempunyai seorang ibu, mempunyai seorang mamah. Tidak ada satupun yang di dalam ruangan ini pernah lahir dari celah batu. Semua dari orang tua, dari seorang mamah. Di waktu kita masih SD, itu ada sebuah lagu yang terkait dengan seorang mamah, seorang ibu. Ya, judulnya itu Kasih Ibu. Lagu ini sangat populer sekali. Ya, syairnya demikian. Kasih ibu kepada Bita, kepada saya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Lagu ini waktu kecil sering kita nyanyikan dan merupakan satu pesan moral kepada kita semua. Sampai saat ini pun bagaimana kita bisa membalas tentang kebaikan dan pengorbanan dari orang tua kita yang telah tiada. Kadang-kadang kita berpikir di saat masih ada orang tua, kita cuek, kita abai, melalaikan tugas dan tanggung jawab dan bakti kepada orang tua. Baru terasa dikala orang tua tidak ada, kita baru berpikir
alangkah berharganya orang tua hidup di tengah-tengah keluarga. Sekalipun kita mempunyai apa-apa ya lengkap sarana dan prasarana, tanpa kehadiran dari seorang mama, seorang ibu, apa yang kita punyai ternyata masih sangat kurang sekali maknanya atau artinya. Dijelaskan di dalam ajaran Sang Buddha dan dalam riwayat kehidupan Sang Buddha sendiri yang berkaitan dengan kesedihan dari orang-orang yang dicintai karena ditinggal orang-orang yang dicintai, diabadikan di dalam kitab suci untuk jadikan renungan dan pelajaran bagi kita, khususnya umat Buddha dan para simpatisannya. Pernah dalam riwayat hidup Sang Buddha menghibur ibu-ibu atau wanita yang baru saja kehilangan orang-orang tercintanya, orang-orang dekatnya. Namun sangat beruntung ketemu dengan Sang Buddha membabarkan dharma yang terkait bagaimana memulihkan kondisi dari orang-orang yang sedih karena berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Diceritakan yang pertama, ada seorang ibu bernama Patacara. Dia kehilangan seluruh anggota keluarga karena kematian. Yang pertama, kehilangan suaminya karena dipatok ular. Dia mempunyai anak 2. Begitu berat tanggung jawab keluarga tanpa seorang suami yang baru saja meninggal. Belum pulih kesedihannya kan ditinggal seorang suami, dia membawa kedua anaknya harus menyeberangi sungai. Dan kedua anaknya, satu hanyut di sungai, yang satu dimakan oleh burung pemakan bangkai. Dia hidup sebatang kara. Orang-orang yang berharga, suaminya, kedua anaknya sudah tiada dalam waktu yang hampir bersamaan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau hal itu terjadi pada kita, mungkin stres berat, bahkan kita gila, ya. Kemudian dia sebatang kara, hidup seorang diri. Dia berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan dia ketemu seorang pelayat yang baru saja melayat orang tuanya. Dikasih tahu bahwa api perabuan itu masih bisa dilihat, itu kedua orang tuamu mati, ya. Dia pun semakin menderita, bahkan dia gila, ya. Di tengah-tengah kestresan yang berat itulah dia ketemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha membabarkan dharma dan pesan moral yang disampaikan Sang Buddha kepada Patacara ini pun bisa dipakai oleh kita semua yang baru saja kehilangan dari orang-orang tercinta. Apa nasihat Sang Buddha? Di India itu percaya ada hukum kelahiran kembali. Jadi sebelum kita hidup ini kita pernah mengalami kehidupan-kehidupan yang lalu. Sang Buddha mengatakan, bukan kali ini saja engkau menderita, engkau sedih karena kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu pun kamu pernah kehilangan suami, pernah kehilangan anak dan orang tua. Apakah kamu akan mengalami kesedihan terus? Kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak bisa menjaga dirimu karena tertekan, karena merasa kesedihan ditinggal orang-orang dekatmu. Dia sadar, oh ternyata saya mengalami kesedihan, saya menderita, menyesali orang-orang yang saya cintai tidak ada gunanya. Dia menyadari tentang kesia-siaan, berlarut-larutnya mengalami kesedihan. Akhirnya dia bukan saja sadar, mengikhlaskan orang-orang dekatnya mengalami kematian, namun dia pun mencapai pencerahan dan mengalami kesucian tingkat yang pertama, yaitu Sotapanna. Orang yang kedua adalah Kisa Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Ini juga menyebabkan stres berat dari Kisa Gotami ini. Bahkan karena stresnya berat, dia tidak bisa berpikir dengan sehat. Anaknya yang meninggal ini dibawa ke sana kemari untuk mencari obat yang sekiranya bisa menghidupkan kembali anaknya. Kemudian ketemu Sang Buddha. Sang Buddha pun di dalam memberi nasihat tidak langsung, namun pakai cara yang lain untuk melalui proses penyadaran sendiri. Dia disuruh oleh Sang Buddha sebagai obat nanti bisa menghidupkan anaknya, yaitu suruh mencari biji lada yang berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian di situ.
Dia sangat antusias sekali mencari biji lada dari rumah, ya, dari rumah ke rumah. Namun ketika menemukan biji lada, ketika ditanya apakah sini ada kematian, dijawab ada. Setiap keluarga yang pernah ditemui menjawab pernah terjadi kematian. Semula dia beranggapan bahwa kematian dari orang-orang dekat hanya terjadi pada dirinya. Dia menganggap kematian anaknya terjadi hanya pada dirinya. Keluarga-keluarga yang lain pun pernah mengalami hal yang sama. Kematian itu akan terjadi kepada siapapun yang pernah mengalami hidup. Kemudian cerita yang ketiga juga diceritakan, ada seorang ibu, ya, itu mengalami kesedihan karena ditinggal kematian oleh cucunya, padahal cucunya ini banyak. Ada kemungkinan ya cucunya cucu yang paling disayangi oleh neneknya ini. Kemudian dia pun mengalami kesedihan, cucunya banyak. Apakah kalau satu persatu tiap hari mengalami kematian kamu akan nangis terus menerus? Ya tidak, Sang Buddha. Untuk apa saya nangis terus-terus, cucunya padahal banyak sekali, ya. Jadi hukum kematian bisa kita simpulkan adalah hukum yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Orang-orang yang kita cintai, orang tua kita juga akan mengalami kematian. Orang-orang yang kita benci pun juga akan mengalami kematian. Karena hukum kematian adalah hukum kodrati dan alami. Apapun agamanya, suku bangsa apapun juga pasti akan mengalami kematian. Sebagai tanda bakti dan hormat, ya, kita telah bersama-sama pada sore ini mengundang tim doa. Kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Kenapa yang kita baca Buddha Amitabha? Di dalam janji beliau Buddha Amitabha yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagiaku, yaitu surga Sukawati. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhumah mengalami kematian saat ini nanti akan terlahir di alam-alam bahagia, alam surga Sukawati, dan juga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Pembawaan doa dalam agama Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini bisa dilakukan beberapa hari. Di dalam tradisi Mahayana diyakini bahwa arwah itu tidak langsung bertumbuh lahir dalam salah satu alam kehidupan. Ada masa transisi, masa jeda. Masa transisinya untuk mengambil kelahiran berikutnya kurang lebih waktunya 49 hari. Apabila dalam 49 hari ini kebajikan yang meninggal itu kurang, itu akan terlahir di alam-alam rendah. Namun apabila kebajikan dari yang meninggal itu kurang didukung dengan pelimpahan-pelimpahan jasa dari keluarga, itu sangat membantu sekali perjalanan arwah menuju alam surga bahagia. Secara pasti kita memang tidak tahu mamah yang baru saja meninggal itu telah di alam mana. Kegiatan doa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya orang tua kita telah di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga untuk memberikan dukungan, yaitu lewat doa dan pelimpahan jasa. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan, penuh bakti, benar-benar akan mengkondisikan arwah untuk memiliki kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang mendorongnya terlahirnya di alam bahagia. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Denji. Semoga jalan yang kalau terang dan lapang dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.